Bab 1930 Serangan Gelombang Suara. Mungkin mereka hanya menatap belati darah Jerry yang seperti diberikan kehidupan dan terus menari di tengah udara. Setiap serangan menghantam, batas pemisah akan terobek. Celah batas pemisah itu semakin membesar, dan belati darah itu seperti senjata tajam yang merobek batas pemisah. Mungkin yang pucat pun berseru dengan mata memerah, "Semua ini salahku. Akulah penjahat keluarga Jiang, dan juga penjahat alam bawah dunia seni bela diri." Kalau dilihat dari situasi ini, tak butuh waktu lama, celah batas pemisah akan terus membesar sehingga tidak dapat dipulihkan, sehingga mempercepat penggabungan alam bawah dunia seni bela diri dan dunia sekuler. Pada saat yang sama, sejumlah pendekar formasi tengah memperbaiki celah batas pemisah di persilangan antar alam bawah dan sekte iblis. Untungnya celah batas pemisah ini tidak besar. Kalau tidak, kita benar-benar tidak bisa memperbaiki celah tersebut. Seorang pendekar formasi tahap awal alam surgawa kelas 3 langsung mengelap keringat di wajah dan tersenyum berkata, "Benar, jika celah batas pemisah ini lebih besar lagi, mau memanggil pendekar formasi hebat pun, juga tidak mampu memperbaikinya." Katanya celah batas pemisah ini dipecahkan oleh tubuh yang dikendali jiwa Dewa Iblis. Bisa menanggung jiwa Dewa Iblis, berarti tubuh ini sangat kuat. Aku sungguh tidak menyangka dunia sekuler bisa-bisanya memiliki pendekar yang bertubuh kuat sepertinya. Sedangkan pendekar formasi lainnya juga berseru penuh emosi. Ketika semua orang sudah memperbaiki batas pemisah dan berencana mau pergi, seorang pendekar tahap awal alam surgawa kelas 1 juga buru-buru berlari kemari. Tiba di hadapan pendekar formasi yang memimpin itu, ia pun berseru dengan raut wajah ketakutan, "Gawat, Master Genos. Gawat." Master Genos mengerut alis berkata, "Panik apa kamu? Kalau terjadi sesuatu, juga masih ada pendekar hebat yang mampu melawannya." Pendekar tahap awal alam surgawa kelas 1 dan buru-buru berkata, "Lagi-lagi muncul sebuah celah batas pemisah." "Hang!" Master Genos berujar datar, "Bukannya hanya celah batas pemisah saja. Kita sudah bertahun-tahun memperbaiki begitu banyak celah batas pemisah." Orang itu dibuat ingin menangis karena terlalu panik, dan lanjut berkata, "Master Genos, celah kali ini sepanjang 1000 meter persegi." "Apa?" Raut wajah Master Genos seketika berubah, langsung menarik kerah pakaian pendekar itu dan berseru kesal, "Kamu bilang apa? Celah batas pemisah yang mencapai 1000 meter persegi. Kamu tahu, kan apa akibatnya jika berani menipuku?" Orang itu buru-buru berkata, "Master Genos, aku mana berani menipu Anda. Benar-benar ada 1000 meter persegi kok. Tidak hanya itu saja, bahkan celah batas pemisah itu juga terus membesar." Pendekar aliansi pelindung juga sudah berangkat ke arah celah itu. Mereka juga menyuruhku untuk datang menghubungi Master Genos. Sekarang semua master formasi juga telah disuruh untuk memperbaiki celah batas pemisah. Hingga detik ini, Master Genos baru sadar benar-benar ada masalah besar yang terjadi. Bagi alam bawah, batas pemisah muncul sebuah celah adalah suatu masalah besar. Dulu kalau ada celah batas pemisah yang muncul, kebanyakan celah batas pemisah mereka tidak akan sampai 10 meter persegi. Kalau mau lebih besar lagi, paling tidak ada 30 meter persegi dan itu sudah cukup besar. Segera lapor ke bawah, untuk mengumpulkan semua pendekar ke celah batas pemisah. Setelah memberikan perintah, Master Genos tampak sangat serius dan berkata, "Kalau tidak segera memperbaiki celah batas pemisah, lain kali tidak akan ada alam bawah lagi." Dengan cepat, sebuah pasukan yang terbentuk dari master formasi alam bawah dunia seni bela diri pun berjalan ke arah celah batas pemisah. Pada saat yang sama, puncak awan kota Yan dunia sekuler, Jerry masih mengendali belati darah dan terus merobek batas pemisah. Mungkin mereka bukanlah musuh Jerry, mereka juga hanya bisa melihat celah batas pemisah yang terus membesar. Sejumlah orang kota Yan mendongak memandang langit puncak awan. Itu dari puncak awan, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah langit sudah mau runtuh? Kalian merasakan energi spiritual di udara yang semakin pekat enggak? Aku rasa dulu kultivasi seharian, sekarang malah hanya butuh sejam saja. Aku pikir kepekatan energi spiritual ini masih meningkat,
sepertinya yang membuatnya semakin pekai karena fenomena tidak biasa di atas langit puncak awan. Segerombolan pendekar dunia sekuler tidak tahu sama sekali, hanya tahu kepekatan energi spiritual di udara yang meningkat pesat. Mekin menggertak gigi berkata, "Kamu akan membayar untuk segala hal yang kamu lakukan, Jerry." Puff. Baru saja selesai berkata, ia langsung menyemburkan darah, aura bela diri pada tubuhnya pun berkurang banyak. Tetua keempat. Grandy terkejut dan buru-buru menghampirinya. Saat ini, kulit Mekin sudah penuh dengan kerutan, bagai menua puluhan tahun. Tubuhnya pun kurus kering sisa kulit dan tulang. Mekin berseru lemas dan berkata, "Ini adalah efek samping teknik 1000 misteri. Aku sudah mau mati. Grandy, harus beritahu kepala keluarga untuk membunuh Jerry. Kalau tidak membunuhnya, ia akan menjadi bencana bagi satu dunia seni bela diri." Grandy berseru dengan mata memerah, "Tenang saja, tetua keempat. Aku akan menyampaikannya kepada kepala keluarga." Mekin menoleh lagi ke arah Rimi, kemudian terbatuk keras. La menganga, ingin mengatakan sesuatu, tapi malah tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Rimi buru-buru berkata, "Tetua keempat, tenang saja, aku paham maksud Anda, aku juga akan menyampaikannya kepada kepala keluargaku. Kita akan bekerja sama dengan keluarga Jiang untuk membunuh Jerry." Mekin mengangguk pelan, dan terakhir melirik lagi ke arah Jerry. Tatapan matanya pun sudah penuh dengan niat membunuh yang kuat, namun ia sudah sekarat, ia pun tidak bisa melakukan apapun. Tetua keempat. Tiba-tiba Mekin mengejap matanya. Grandy juga langsung berteriak kencang. Namun, Mekin sudah tidak ada reaksi sama sekali. Daya hidupnya juga sudah hilang total. Rimi tampak sangat serius dan memandang Grandy berkata, turut berduka cita. Sedangkan mata Grandy memerah, matanya pun penuh amarah, langsung memandang ke arah Jerry dan menggertak gigi berkata, "Benar kata tetua keempat. Jerry harus mati. Kalau ia tidak mati, ia akan menjadi bencana satu dunia seni bela diri." Pada saat ini, sejumlah aura kuat mendadak mendarat di puncak awan. Melihat segerombolan orang datang kemari, Rimi akhirnya merasa lega dan senang, pendekar aliansi pelindung akhirnya datang. Jerry juga berhenti mengendalikan belati darah untuk merobek celah batas pemisah. Sepasang mata dinginnya pun mendarat di segerombolan pendekar aliansi pelindung. Segerombolan itu ada 10 orang, mereka semua sama-sama pendekar puncak alam surgawa kelas 1. Tubuh mereka pun memancarkan aura bela dirinya yang sangat mengerikan. Bahkan kultivasinya saja bisa mencapai tahap awal alam surgawa kelas 3. "Jerry, kamu tahu apa salahmu?" Pada saat ini, pendekar yang memimpin mereka tiba-tiba menatap Jerry penuh amarah sambil menegurnya. Suara orang itu bisa-bisanya membawakan aura yang mengerikan dan menyerang ke arah Jerry. Duk duk duk. Jerry bisa-bisanya dibuat mundur 3 langkah karena sebuah ucapan. Setelah berdiri dengan stabil, Jerry berkata dengan tatapan yang semakin dingin, "Serangan gelombang suara." Mendengar ini, pendekar yang memimpin menyipitkan mata, tampaknya tidak menyangka bahwa Jerry bisa-bisanya tahu jurus apa yang dipakainya. Di dunia seni bela diri, ada banyak jurus serangan, sedangkan serangan gelombang suara ini merupakan salah satu jenis yang sering dipakai, apalagi termasuk yang sangat langka. Bersambung. Bab 1931 Keagungan Dewa Iblis. Di antara 10 pelindung ini, ada seseorang yang familiar, dia adalah Santa yang sebelumnya pernah bertarung dengan Jerry di Gunung Iblis Sekte Iblis. Tetua ketiga, jiwa spiritual dari Dewa Iblis, ada di dalam tubuhnya, sebelumnya ketika berada di Sekte Iblis Gunung Iblis dunia sekuler, orang yang mengakibatkan penghalang koyal itu dia orangnya. Santa menunjuk ke arah Jerry, lalu berkata dengan kesal. Sosok yang dipanggil tetua ketiga oleh Santa tentu saja adalah tetua ketiga dari pelindung alam bawah. Tetua ketiga dari aliansi pelindung berkata dengan nada dingin, "Aku tidak peduli kamu Jerry, atau jiwa Dewa Iblis menguasai fisikmu, hari ini, kalian harus mati." Tekanan yang mengerikan seketika menyelimuti Jerry. Jerry tertawa, "Hanya alam surgawa tahap awal saja. Berani berbicara angkuh di depan aku. Jangan kalian-kalian semua
bahkan jika ketua dari aliansi pelindung datang, aku juga akan meremehkannya. Tetua ketiga dari aliansi pelindung seketika marah besar, lalu berteriak, sembarangan. Berani-beraninya kamu menghina ketua aliansi pelindung, dosa kamu bertambah besar, kamu akan dihukum mati. Jerry berkata dengan nada dingin, jangan banyak bicara, jika ingin bertarung maka bertarung saja, aku akan menemani kamu hingga akhir. Setelah berkata, energi bela diri yang kuat meledak dari tubuhnya, langsung menerjang ke arah tetua ketiga aliansi pelindung. Hanya saja, tetua ketiga itu sudah memiliki energi alam surgawa tahap awal kelas 3, sedangkan Jerry hanya menunjukkan energinya yang berada di alam surgawa tahap awal kelas 2. Perbedaannya mencapai satu tingkatan bela diri. Setelah tetua ketiga aliansi pelindung merasakan energi dari tubuh Jerry, dia tersenyum dingin dan berkata, meskipun kamu Dewa Iblis pernah sangat berjaya, namun saat ini bukankah kamu hanyalah sebuah jiwa yang berada di tubuh manusia di dunia sekuler? Hanya dengan kemampuan alam surgawa tahap awal kelas 2, kamu ingin bertarung denganku. Kamu tidak pantas. Setelah berkata, Rain segera memerintahkan seorang petarung dengan tingkatan alam surgawa tahap awal kelas 2 yang ada di sisinya, Garon, kamu maju. Baik. Garon berjalan keluar dari kerumunan orang. Di saat ini, ada beberapa petarung dengan energi yang mengerikan muncul. Mereka adalah petarung alam surgawa, pemimpinnya memiliki tingkatan alam surgawa tahap awal kelas 3. Guru, kamu datang. Melihat sekumpulan orang ini, Rain segera maju ke depan, lalu menyapa pemimpin dari sekumpulan orang yang tiba, nada bicaranya terdengar penuh rasa hormat. Di dunia seni bela diri legendaris, guru formasi sihir memiliki kedudukan yang tinggi, terutama guru yang tiba ini, dia adalah petarung alam surgawa tahap awal kelas 3, lalu dia juga seorang guru formasi sihir, jadi di dunia seni bela diri legendaris, kedudukannya sangatlah tinggi. Guru legendaris mengangguk, lalu berkata, tetua ketiga, aku sudah mengumpulkan seluruh guru formasi sihir tingkat alam surgawa tahap awal untuk datang. Rain mengangguk, dia memandangi pengalahan yang sudah retak hingga 2000 meter besarnya, lalu berkata, guru legendaris, pemulihan penghalang, aku serahkan kepadamu. Ekspresi guru legendaris terlihat muram, lalu berkata, aku tidak pernah memperbaiki perbatasan yang rusak begitu besar, aku hanya dapat mengerahkan seluruh kemampuanku, jadi aku harap tetua ketiga memiliki persiapan dahulu. Ketika mendengar ucapan guru legendaris, Reis langsung terlihat muram. Di dunia seni bela diri legendaris, guru legendaris adalah guru formasi sihir yang paling hebat. Jika seorang guru bela diri legendaris saja tidak bisa memperbaiki penghalang ini, maka seni bela diri legendaris benar-benar akan menyatu dengan dunia sekuler. Reis berkata, kalau begitu tolong bantuannya guru legendaris. Guru legendaris mengangguk, dia mengayunkan tangannya, lalu berkata, mulai formasi. Seketika, sekitar belasan guru formasi sihir tingkat alam surgawa tahap awal kelas 2 mulai menambal formasi sihir, mencoba memperbaiki penghalang yang rusak. Reis menatap Jerry dengan tatapan yang tajam, lalu berkata, hari ini, gunakanlah nyawa Dewa Iblis kamu untuk mengompensasi kerusakan penghalang ini. Setelah berkata, dia mengayunkan tangannya, lalu berteriak, serang. Garon bergerak, seketika menerjang ke arah Jerry. Bunuh. Garon berteriak, dia langsung melesatkan serangan ke arah Jerry. Jerry mendengus dingin, lalu memandangi Garon dengan tatapan cibiran, dan berkata, tambah 10 kali lipat. Setelah dia berkata, Garon yang sedang melesat, saat ini tubuhnya membeku di tempat. Duang. Detik selanjutnya, tubuh Garon tergeletak di atas tanah. Hal ini langsung membuat semua orang tercengang. Jerry berdiri terdiam di tempat, dengan satu ucapannya, Garon langsung terkapar di atas tanah. Apa yang sebenarnya terjadi? Di saat semua orang terkejut, Jerry tiba-tiba mengangkat kakinya, lalu menghentak ke atas tanah. Duang. Tanah berguncang. Krek krek krek. Suara retakan tulang terdengar beberapa kali. Ah! Garon berteriak dengan keras, suaranya sangat keras, membuat semua orang yang mendengarkannya merinding. Dengan cepat,
teriakan Garon berhenti, tubuhnya berlumuran darah, tergeletak tidak bergerak, dia mati dengan kondisi tidak sungkan. Ini. Semua orang yang ada di sana tercengang, bahkan Reis melebarkan matanya, terlihat sangat terkejut. Jerry berkata dengan nada dingin, hanya sesosok sampah saja berani angkuh di depan aku. Itu alam gravitasi. Tiba-tiba, seorang petarung dari aliansi pelindung berteriak dengan terkejut. Dia berkata tambah 10 kali lipat, itu berarti dia meningkatkan daya gravitasi di areanya sebanyak 10 kali lipat. Kemudian Garon tiba-tiba tertekan, tulang di seluruh tubuhnya patah. Garon terbunuh oleh daya gravitasi dari Dewa Iblis. Alam gravitasi adalah area populer milik Dewa Iblis. Di dalam area Dewa Iblis, ketika daya gravitasi ditambahkan, seseorang akan terbunuh tanpa alasan. Garon adalah petarung tingkat alam surgawa tahap awal kelas 2, sedangkan Dewa Iblis yang meminjam tubuh Jerry, hanya mengeluarkan tenaga setingkat alam surgawa tahap awal kelas 2, di saat menghadapi tingkatan yang setara, Garon ternyata langsung mati terbunuh oleh jiwa Dewa Iblis. Dapat dibayangkan, seberapa besar tekanan dari kejadian ini untuk aliansi pelindung. Jerry memandangi semua orang, lalu berkata dengan nada dingin, hari ini, aku tidak akan membunuh kalian, jadi cepatlah kembali, jika tidak, jangan salahkan aku melakukan pembantaian. Setelah dia berkata, cangkupan areanya semakin besar, langsung menyelimuti setiap petarung dari aliansi pelindung, daya gravitasi seketika bertambah. Hanya penambahan daya gravitasi saja, sudah membuat setiap petarung dari aliansi pelindung merasakan tekanan yang besar. Mereka semua itu berlatih di daya gravitasi yang normal, ketika daya gravitasi ditingkatkan, maka mereka akan merasakan tekanan yang mengerikan. Dan ini hanyalah penambahan 1 kali lipat, jika Dewa Iblis meningkatkannya hingga 10 kali lipat, apakah mereka akan berakhir seperti Garon? Meskipun bisa menghadapi tekanan gravitasi 1 kali lipat, namun, di kondisi tertekan seperti ini, semua yang mereka miliki terkikis, di dalam area Jerry, bukankah mereka seperti ikan yang ada di atas teflon? Hanya akan disiksa oleh Dewa Iblis. Detik selanjutnya, alam gravitasi seketika menghilang, saat ini seluruh petarung dari aliansi pelindung baru merasa jauh lebih baik. Saat ini semua orang berkeringat. Jerry menunjuk dirinya sendiri, dan berkata, ingat orang ini, dia adalah muridku Dewa Iblis. Kemampuannya hanya alam surgawa tahap awal, aku tahu kalian sangat ingin membunuhnya, aku mengizinkan kalian menyerangnya, namun, batasannya hanyalah petarung alam surgawa puncak kelas 2, jika ada seorang petarung alam surgawa puncak kelas 2 yang berani menyerangnya, maka aku sendiri yang akan turun tangan, untuk membunuh orang tersebut. Setelah berkata, dia mengangkat kakinya, lalu menghentaknya. Duang duang duang. Tanah langsung retak, retakan sepanjang 1 meter menerjang ke arah petarung aliansi pelindung. Duang. Selanjutnya, semua orang dapat melihat, Reis yang berada di tingkatan alam surgawa tahap awal kelas 3 terdorong mundur beberapa langkah ke belakang. Bersambung.